Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indrawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. NIM 1401022733, nomor UKG 201900442283. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 1 Cibinuang kelas 4 model pembelajaran PBL pada mata pelajaran matematika materi diagram garis. Berikut video uji kinerja yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan pimpin. Oke ya. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiran, apakah sekarang hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Dian. Sakit. Kemana? Sakit. Kemudian ada lagi? Dimas. Kemana Dimas? Sakit. Ada lagi? Sakit. Adi kemana? Sakit. Kalau sudah takut semangat. Kalau sudah semangat dan siap untuk belajar, apakah buku tulis dan buku paketnya sudah dikeluarkan? Alat tulisnya? Silakan dibuka bukunya. Kita akan belajar muatan video pada slide PowerPoint. Peserta didik dapat mendiagramkan data yang disajikan ke dalam bentuk diagram garis dengan benar. 2. Melalui penugasan dan diskusi, peserta didik dapat mendiagramkan data yang disajikan ke dalam bentuk diagram garis dengan benar. Ini tujuan kita. Perhatikan bacaan soal matematika, kemudian temukan jawabannya. Ada 140 apel. Jika 30 apel dimasukkan ke dalam setiap kardus, berapa kardus yang dibutuhkan dan berapa banyak sisa apelnya? Ini caranya bagaimana? Bersusun. Apa Hasna? Bersusun. Bersusun, pembagian bersusun. Ada yang bisa ke depan? Maju ke depan. Oh ya, Hasna silakan. Silakan di samping sana. Coba perhatikan yang lainnya ya. Nah, benar tidak teman-teman? Benar. Ke dalam setiap kardus, berapa kardus yang dibutuhkan tadi hasilnya? Berapa? 4 kardus. Kemudian berapa sisanya? 20. Berarti cara mengerjakannya dengan cara apa itu tadi? Bersusun. Berarti kalian masih mengingat materi kemarin? Nah, cara mengerjakannya bagaimana? 140 dibagi 30. Ya, berarti melihat perkalian berapa? Perkalian 3. Ya. Kemudian 3 kali berapa yang mendekati berapa? 140. Berarti yang mendekat itu 30 kali 4. Jadi hasilnya berapa? 120. Jadi 140 itu dikurangi 120 sama dengan 20. Berarti kalau yang atas itu yang angka 4 merupakan kardus yang dibutuhkan. Kemudian yang angka 20 itu sisa dari apel
permasalahan pada yang pertama, apakah bisa data tadi di atas disajikan dalam bentuk diagram garis? Bisa. Bisa. Kemudian kedua, bagaimana ya cara menyajikan data tersebut ke dalam diagram garis? Coba, ada yang berani bagaimana caranya? Buatlah garis Diajarkan. Ya, kemudian nama di bawahnya. iya, terus apa lagi? Buatlah garis vertikal, tulis frekuensi di bawah ini. Ya. Ya, yang pertama itu tadi apa? Membuat garis apa? Horizontal dan vertikal, atau garis mendatar dan garis Tegak. tegak lurus ke atas. Kemudian di bawahnya dituliskan apa? Data atau variabelnya. Variabel. Ya, namanya itu variabel. Kemudian yang di atas ini di sumbu apa namanya? Tegak lurus itu frekuensi. Nah, kemudian nanti misalnya pada tahun 2015 Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya, data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Contoh soal, data yang diperoleh Ahmad terhadap hasil panen jagung ayahnya dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Langkah kedua, garis tegak menunjukkan jumlah hasil panen dan garis mendatar menunjukkan tahun. Berilah titik pada pertemuan tahun dan hasil panen. Dan pada tahun 2018, hasilnya adalah 30 ton. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. satu data dengan Garis ya berbentuk garis lurus, namanya diagram garis. Nah, diagram garis juga ada dua macam, yaitu diagram garis majemuk dan diagram garis apa? Tunggal. Kalau diagram garis tunggal itu datanya itu hanya satu yang dijadikan diagram garis, sedangkan diagram majemuk itu ada dua data yang dijadikan satu dalam bentuk diagram garis. Seperti contoh, lihat gambar ini di sini. Nih, ini namanya diagram garis tunggal, di mana hanya ada satu data yang disajikan ke dalam diagram garis. Makanya disebut dengan diagram garis tunggal. Kemudian ada diagram garis majemuk. Lihat, kalau di sini kan satu, ya. Garisnya ada satu. Kemudian kalau di bawah garis majemuknya ada berapa? Dua. Yang ini laki-laki, yang atas perempuan. Ini namanya diagram garis majemuk. Sediakan dulu data yang akan dibuat diagram. Kemudian buatlah garis horizontal. Kemudian lalu tuliskan variabelnya. Ketiga, buatlah garis vertikal. Kemudian tuliskan frekuensinya. Kemudian yang keempat, buatlah titik temu antara variabel dan frekuensi. Kelima, hubungkan variabel dan frekuensi dengan garis lurus, mendatar dan garis lurus. Nah, di sini Ibu punya data tadi sesuai dengan yang ada, bahwa yang namanya data apa namanya hasil panen itu bisa disajikan dalam bentuk diagram garis. Lihat, pada tahun 2015 ada berapa?
ton. Terus 2017 ada 30, 2018 30, 2019 ada 22 ton. Caranya bagaimana, Bu? Kita tulis dulu. Tadi kita sudah buat garis mendatar dan garis lurus ke atas ya, tegak lurus. Di sini disebutkan atau ditulis namanya tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Kemudian 2019. Kemudian sudah diisi dari garis mendatarnya. Selanjutnya garis yang tegak lurus ini dinamakan apa? Hasil panen. Hasil panennya itu ada mulai dari 10 ton, 15 ton, 20 ton, 25 ton, dan 30 ton. Kemudian sudah ada semua, kita lihat data pada tabelnya. Kemudian titik antara variabel tahun dan frekuensi hasil panennya di titik di sini. Kita buat titik. Nih, Ibu sudah buat titiknya ya. Kemudian lakukan ini sampai tahun 2019. Kemudian sudah ada titik-titiknya. Ada berapa titik berarti? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah begitu bagaimana kan, Bu? Dihubungkan oleh garis lurus ya. Yang ini dihubungkan ke sini. 2015 dulu sambungkan ke 2016. Kemudian dari 16 ke 2017. Sudah 17 ke 2018. Sudah 2018 2019. Terbentuk tidak diagram garisnya? Terlihat diagram garisnya yang tadi kita bisa kerjakan. Kemudian atasnya kita kasih judul. Judulnya tentang apa? Hasil panen Vespa Surya Kamula. Ya, bisa tak? Bisa tidak nanti membuat diagram garisnya? Bisa. Mengerti langkah-langkah membuat diagram garisnya? Mengerti. Baiklah, kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu akan kasih meja sesuai dengan nama kelompoknya. Nanti ketika nama kalian disebut, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya di meja yang ada tulisan nama kelompoknya. Mengerti? Baik. Ibu akan bagi dulu nama ini. Untuk kelompok 1 itu di sini. Untuk kelompok 2 nanti di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Nanti duduknya sesuai dengan nama kelompok yang Ibu sebutkan ya. Untuk kelompok 1 ada Ariel, ada Rangga, ada Dika, dan ada Adian. Silakan duduk di meja kelompok 1. Kelompok 2 ada Neja, ada Raihan, ada Tegar, dan ada Papi. Silakan duduk di kelompok yang ada tulisan kelompok. Kelompok 3 ada Hasna, ada Paila, ada Silva, dan ada Anja. Silakan duduk di kelompok.
Dibaca dulu soalnya yang itu sebelum itu. Nah, yang ini dibaca dulu, nanti disajikan. Nah, dibaca, kerjasama, diskusi. Ya, nomor 5-nya itu dikerjakan di sini. Iya, di atas ini. Kalau sudah pakai itu apa namanya spidol, digitalkan oleh spidol ini dikasih nama spidol. Spidolnya pakai spidol hitam ya. Ini garis jarum garis. Biar terlihat. Iya.
pada bulan pada Nah, ini sudah dijawab ya, 5 pertanyaan. Coba, Fahri bawa apa itu Fahri? Diagram garis. Ini hasil diagram garis kelompok 1. Coba, ini menurut Ibu jawabannya sudah benar yang tadi dibacakan Rangga. Kemudian Ibu lihat dari penyajian diagram garisnya sudah benar. Hanya saja kurang rapi dalam menghiasnya. Ya, nanti menghiasnya yang rapi. Kalau mewarna itu harus rapi. Kemudian, ya ininya sudah menggunakan tadi penggaris ya. Terus, kalau diagram garisnya itu sudah bagus. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan siswa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Jawaban 5. Pada bulan apa suhunya 16 derajat? Bulan Mei. Berapa selisih suhu pada bulan September dan Oktober? 22 dan 16. Pada bulan apa suhu yang paling besar? Agustus. Ya, sudah terjawab. Ini apa yang di bawah Rehan? Diagram garis. Dari apa nih? Suhu di mana? Di kota. Di kota Niigata. Kalau menurut Ibu jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Kemudian untuk penyajian data diagramnya sudah benar ya, dari sesuai dengan data yang ada di LKPD. Tapi dalam penyajiannya ini kurang rapi. Nanti ketika membuat lagi suatu hari nanti, kalau menyajikan data menggunakan penggaris ya. Kemudian di dalam ini yang bawah itu kurang yang namanya bulan, kan harus ada variabel ya. Kemudian yang ini sudah bagus, tinggal dituliskan suhunya atau derajat Celcius. Nah, tepuk tangan untuk kelompok kuat. Silakan duduk, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Berapakah suhu di bulan Maret adalah dalam derajat Celcius? Jawabannya adalah 2. Pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius? Mei. Pada bulan Mei. Berapa selisih suhu pada bulan September dan Oktober? 22 dikurangi 16 sama dengan 6. Pada bulan apa suhunya yang paling besar? Jawabannya pada bulan Agustus. Ya, menurut Ibu kelompok 3 jawabannya sudah benar. Kemudian untuk diagram garisnya juga sudah rapi, sudah bagus, sudah ada bulannya di bawah itu variabelnya. Kemudian frekuensinya itu suhu sudah ada, sudah nampak. Ini sudah rapi, ada hiasan-hiasannya bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil. Ya, coba bacakan. berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Jawaban bulan Mei. Berapa selisih suhu pada bulan September dan Oktober? Jawaban 3. Pada bulan apa suhu yang paling besar? Jawaban Agustus. Ya, bagus. Jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Coba ini apa yang di bawah Rizka? Diagram garis dari apa? Suhu di kota Niigata. Coba ke atas kan, lihat ke temannya. Bagus, sudah rapi, sudah ada. Di sini ada bulannya, di sini ada suhunya. Kemudian ininya sudah rapi garis-garisnya itu. Kemudian di sini ada hiasannya, bagus, sudah rapi. Karena menggunakan penggaris ya tadi membuatnya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk
mempresentasikan hasilnya. Coba buka LKPD-nya, kita cek sama-sama tentang hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan di aplikasi yang namanya ini Quizizz, itu berupa word wall. Ya, ini namanya aplikasi word wall. Quiz di aplikasi word wall. Coba pertanyaan tadi ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama kita bahas nomor 1. Berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Ibu tanya kelompok 1. Berapa? Kelompok 2? 3? 4? Coba kita cek benar tidak ya? Ternyata benar. Ini teknis. Kemudian yang kedua, pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius? Coba. Berapa? Coba, benar nggak yang ini? Ternyata benar. Tepuk tangan. Iya. Kemudian soal nomor 3, berapa selisih suhu pada bulan September dan Oktober? 6. Coba, coba mana? Benar, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini jawabannya tepat. Pada bulan apa suhu yang paling besar? Coba kita cek benar tidak ya Agustus? Wah, benar, tepuk tangan. Dan yang terakhir di sini ada gambar grafik. Menurut kalian grafik yang mana sesuai dengan data di sini? Yang berarti yang benar itu kelompok 1 dan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti permasalahan tadi bisa kita selesaikan dengan cara membuat diagram apa? Garis. Coba ibu mau tanya, adakah pembelajaran hari ini yang menyenangkan? Ada. Menggunakan apa? Garis untuk menunjukkan perubahan di suatu data. Dengarkan, kalau diagram garis itu tidak hanya suhu, tidak hanya apa lagi? Panen, hasil panen, tapi nilai, peringkat, terus apa lagi? Kegemaran, kesukaan, hobi, terus berat badan setiap tahun bertambah atau berkurang, itu bisa dijadikan diagram garis asal berupa data. Ya, coba diagram garis ada berapa? Ada? 2. Diagram garis apa? Tunggal dan majemuk. Kalau diagram garis tunggal datanya ada berapa? 1. Kalau diagram majemuk 2 data dalam satu diagram garis. Kemudian langkah-langkah membuat diagram garis. Buat apa? Sediakan dulu datanya. Kemudian apa lagi? Buat garis apa? Lurus dan mendatar. Kemudian temukan apa? Titik penghubung antara variabel dan frekuensi. Menghubungkannya dengan cara apa? Membuat garis lurus. Nah, itu materi kita hari ini. Adakah pembelajaran hari ini yang menyenangkan? Ada. Apa? Coba kira-kira apa yang menyenangkan? Membuat diagram garis. Belajar bersama teman-teman. Terus membuat diagram garis. Adakah hal yang sulit? Tidak. Kenapa tidak sulit? Karena dikerjakan dengan cara berdiskusi. Ya. Kemudian ibu mau kalian kerjakan, kasih nama. Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Pakai nama, pakai kelas, diisi identitasnya itu ya. Dibaca soalnya.
Sudah semua?